Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Roy di sini. How are you today? Hopefully you are all fine. Nice to meet you all. I hope you are happy to visit my group, and I hope you can enjoy. Okay guys, are you ready? Ya, hari ini kita akan belajar untuk materi pada pagi hari ini di kelas 8 untuk bab 3, yaitu kita akan belajar tentang one, expression of obligation or rules, yaitu kita belajar tentang menyatakan ungkapan, aturan atau kewajiban. Yang kedua, kita akan belajar tentang expression of prohibition, yang artinya menyatakan ungkapan tentang larangan. Dan yang ketiga, expression of suggestion, yaitu menyatakan ungkapan saran atau memberikan saran atau himbauan. Untuk learning objectives atau tujuan pembelajaran hari ini, pertama, the first to identify and use expressions of obligation, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan dari kata kewajiban, keharusan, atau aturan. Two, to identify and use expression of prohibition, yaitu ungkapan dari kata larangan. And the third, to identify and use expressions to give suggestion, yaitu memberikan saran atau himbauan. Oke, next. Anak-anakku, dalam kondisi pandemi COVID-19, pastinya kita sering mendengar sebuah berita seperti aturan atau kewajiban yang harus kita lakukan, larangan yang tidak boleh kita lakukan, dan saran atau himbauan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, anak-anakku, perhatikan kalimat berikut ini. In this pandemic situation, we must take care of our health, and we must not go outside without wearing mask. Remember, we should wear mask outside. Kalian lihat kalimat yang berwarna kuning. Di sini ada must take care, yang berarti harus menjaga. Dan ada kata must not go, yang berarti tidak boleh pergi. Dan should wear, yang artinya harus memakai. Oke, student. Di sini ada kalimat we must take care of our health. Di sini menyatakan expression dari prohibition. We must not go outside without wearing mask. Di sini menyatakan tentang prohibition, dan we should wear mask outside. Di sini menyatakan suggestion. Jadi di sini ada must take care of our health menyatakan obligation. We must not go outside without wearing mask itu menyatakan prohibition, dan should wear mask outside expression for suggestion. Nah, itulah ungkapan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, anak-anakku, kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Oke, student. When we want to express obligation, prohibition, and suggestion, we use modal verb. Jadi sebelum kita menggunakan ungkapan obligation atau menggunakan ungkapan
aturan, kewajiban, prohibition, ungkapan larangan, dan suggestion, menggunakan ungkapan memberikan saran atau himbauan, ya. Di sini kita harus menggunakan modal verb, ya. Di sini modal verb artinya kata kerja bantu. Yang pertama, modal verb pada obligation, must dan have to atau has to, yang artinya adalah harus. Modal verb have to atau has to, untuk have to subjeknya adalah I, you, they, dan has to subjeknya he, she, it. Untuk have to subjeknya I, you, they, contohnya I have to. Kemudian has to subjeknya he, she, it. He, contohnya he has to. Kemudian untuk modal verb pada prohibition atau must not, yang artinya tidak boleh. Ya, di sini kita menggunakan must not. Kemudian modal verb yang ketiga adalah modal verb pada suggestion, memberikan saran. Kita di sini menggunakan should, yang artinya seharusnya. Baik anak-anak, kita akan bahas materi hari ini satu persatu. Materi yang pertama yaitu obligation or rules, yang artinya kewajiban, keharusan, atau aturan. Pattern atau pola kalimatnya adalah subject plus must or have to plus verb 1. Di sini kita menggunakan must atau have to, yang artinya adalah harus. Contoh obligation di sini menggunakan subject, must or have to plus verb 1. Yang pertama adalah we must wear masks in public places. We must wear masks in public places. We di sini sebagai subject, must ini modal, wear itu verb pertama. Artinya adalah kita harus memakai masker di tempat umum. Untuk contoh yang kedua adalah they have to take care of our health. They di sini sebagai subject, have to sebagai modal, take care sebagai verb pertama. Nah, materi yang kedua adalah prohibition atau larangan. Pattern atau pola kalimatnya adalah subject plus must plus not plus verb 1. Must not di sini artinya tidak boleh. Jadi kita untuk menggunakan larangan, kita bisa menggunakan must not, yang artinya tidak boleh. Berikut ini adalah contoh dari prohibition. Contoh prohibition, subject plus must not plus verb 1. We must not stand less than 1 meter. We di sini sebagai subject, must not di sini sebagai modal plus not, dan stand di sini sebagai verb 1. We must not stand less than 1 meter from each other. Kita tidak boleh berdiri kurang dari 1 meter dengan yang lainnya. Ya, jadi di sini contohnya adalah sudah ada dari subjeknya, modal plus not-nya, dan verb 1-nya. Berikutnya adalah yang ketiga, suggestion, yaitu mengungkapkan atau memberikan saran
atau himbauan. Pattern atau pola kalimatnya adalah subject plus should plus verb 1 untuk bentuk positif. Tapi kalau untuk negatif, subject plus should not plus verb 1. Untuk negatif kita tinggal menambahkan not-nya saja. Pada expression suggestion ada dua. Pertama, yaitu saran untuk melakukan atau menggunakan. Di sini kita menggunakan should atau seharusnya. Yaitu yang pertama, saran untuk melakukan. Di sini kita menggunakan should yang berarti seharusnya. Kemudian yang kedua, saran tidak melakukan. Di sini kita menggunakan should not yang artinya seharusnya tidak. Ya. Kemudian contoh suggestion yang pertama adalah subject plus should plus verb 1. Remember, we should wear mask outside. We di sini sebagai subjek, should sebagai modal, dan wear sebagai verb pertama. Yang berarti ingat, kita seharusnya memakai masker jika keluar. Nah, berikutnya contoh yang kedua yang menggunakan should not. Subjek untuk membuat kalimatnya adalah subject plus should not plus verb 1. Contohnya adalah it is raining out there. You should not go to your friend's house. You di sini sebagai subjek, should not sebagai modal atau not plus not, go ini sebagai verb 1. Sekarang sedang hujan di luar, kamu seharusnya tidak pergi ke rumah temanmu. Nah, itulah anak-anakku pembahasan kita hari ini, yaitu obligation, prohibition, suggestion. Ya, yaitu obligation menyatakan ungkapan, aturan atau kewajiban, prohibition menyatakan ungkapan atau larangan, menyatakan ungkapan larangan, suggestion menyatakan memberikan saran atau himbauan. Kemudian untuk berikutnya, exercises atau untuk latihan, kalian buatlah satu kalimat menggunakan kata should dan satu kalimat saja menggunakan kata must. Kalian tulis di buku tugas, lalu dibaca, dan rekaman bacaannya dikirim ke grup English Class. Ingat, jangan lupa sebutkan nama dan kelasmu. Okay, student. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.